Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang perlindungan konsumen. Materi perlindungan konsumen terdiri dari 11 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian konsumen dan pelaku usaha. 2. Tahapan transaksi konsumen. 3. Pengertian perlindungan konsumen. 4. Dasar hukum perlindungan konsumen. 5. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. 6. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 7. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. 8. Klausa baku. 9. Tanggung jawab pelaku usaha. 10. Sengketa konsumen. 11. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran perlindungan konsumen. Nah, teman-teman jangan lupa ditonton sampai habis ya. Semoga ilmu yang kami bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 2 bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dari definisi di atas jelas bahwa konsumen adalah setiap orang yang membeli barang atau jasa yang disepakati, baik menyangkut harga dan cara-cara pembayarannya, dan tidak untuk dijual kembali atau untuk keperluan komersial. Konsumen dapat berupa 1. Pemakai barang hasil produksi. 2. Penerima pesan iklan. 3. Pemakai jasa. Selanjutnya, pengertian pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3 menyatakan pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kualifikasi pelaku usaha yaitu pertama, pembuat produk jadi. Kedua, penghasil bahan baku. Ketiga, pembuat suku cadang. Keempat, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakannya dengan para produk tertentu. Kelima, importir. Importir ini suatu produk dengan maksud untuk dijual belikan, disewa gunakan, atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan. Keenam itu pemasok atau supplier. Selanjutnya, tahapan transaksi konsumen. Transaksi konsumen yaitu proses terjadinya pemindahan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyelenggara jasa pada konsumen. Pemindahan ini dapat terjadi adanya hubungan hukum tertentu, jual beli, sewa, dan lain-lain. Kedua, suatu kegiatan komersial tertentu dari perusahaan, promosi, pemberian hadiah, barang, dan lain-lain. Ketiga, pemberian sumbangan atau donasi, pemberian barang atau penyelenggaraan barang dan jasa. Tahapan pratransaksi. 1. Mencari informasi tentang barang dan jasa yang akan digunakan konsumen. Informasi ini dapat berupa label pada produk, pamflet, brosur, atau periklanan. Kedua, tahap inilah merupakan tahap penentuan pilihan dari konsumen. Ketiga, tahap ini juga konsumen harus berhati-hati dalam melakukan transaksi ini. Kedua, tahapan transaksi. Telah terjadi kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha. Kedua, terjadinya peralihan barang atau jasa baik melalui perjanjian tertulis dan lisan. Ketiga, disepakati tata cara pembayaran baik tunai maupun cicilan. Jadi ketiga, tahapan purna transaksi. Transaksi konsumen ini telah terjadi dan pelaksanaannya telah diselenggarakan. Pada tahap ini juga terjadi pertama, barang dan jasa tidak memenuhi harapan seperti sebelumnya. Kedua, barang dan jasa tidak sesuai dengan mutu produk. Ketiga, layanan purna jual yang dijanjikan pengusaha tidak cocok tentang jaminan mutu atau garansi. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, cakupan perlindungan konsumen itu ada dua. Yang pertama adalah perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai, dan yang kedua adalah perlindungan terhadap tidak diberlakukannya peraturan yang adil terhadap konsumen. Berikutnya ada asas perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen ada 5. Yang pertama adalah asas manfaat, yang kedua adalah asas keadilan, yang ketiga adalah asas keseimbangan, yang keempat adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang terakhir adalah asas kepastian hukum. Asas perlindungan konsumen ada 5 asas, yaitu 1. Asas manfaat, 2. Asas keadilan, 3. Asas keseimbangan, 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, 5. Asas kepastian hukum. Nah, yang pertama adalah asas manfaat. Yang dimaksud adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua ada asas keadilan, dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan, dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material serta spiritual. Yang keempat adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksud untuk memberikan rasa jaminan keamanan serta keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang maupun jasa yang dikonsumsi ataupun digunakan. Yang kelima adalah asas kepastian hukum, dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukumnya. Berikutnya ada tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang ataupun jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya kepada konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang ataupun jasanya, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak dan kewajiban konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan melindungi kepentingan konsumen. Kepentingan tersebut dalam bentuk hak. Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan serta mendapatkan barang atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pengganti apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen yang berisi 1. Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam perlindungan konsumen. Maka, di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hak pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang berisi 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang, dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Yang keenam, memberikan kompensasi, ganti rugi, atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha telah diatur dalam Bab 4, Pasal 8 hingga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi yang tercantum pada Pasal 8. Yang kedua, larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran yang tercantum pada Pasal 9 hingga 16. Yang ketiga, larangan bagi pelaku usaha periklanan yang tercantum pada Pasal 17. Sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi yang tercantum pada Pasal 8. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang 1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. 3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label,
etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. 5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. 6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. 7. Tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut. 8. Tidak mengikuti keterangan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. 9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang sesuai nama barang, ukuran, berat atau isi, berat bersih atau nito, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. 10. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang tertentu bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap atas barang yang dimaksud. 12. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas yang tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Lalu ada larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran yang tercantum pada pasal 9 sampai 16. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah 1. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, jarah atau guna tertentu. 2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru. 3. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu. 4. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi. 5. Barang dan atau jasa tersebut tersedia. 6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. 7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. 8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu. 9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain. 10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, dan mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap. 11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Lalu ada larangan bagi pelaku usaha perikanan yang tercantum pada pasal 17. Pelaku usaha perikanan dilarang mempromosikan iklan yang 1. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas barang, kegunaan, dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketetapan waktu penerimaan barang dan atau jasa. 2. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan atau jasa. 3. Membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak dapat mengenai barang dan atau jasa. 4. Tidak membuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa. 5. Mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Klausa baku. Dalam kegiatan usaha atau bisnis, pelaku usaha tidak terlepas dari perjanjian yang berkaitan dengan barang atau jasa.
Klausula baku yaitu setiap aturan dan ketentuan serta syarat yang ditetapkan lebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dinyatakan dalam perjanjian. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang membuat klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian mengenai yang pertama, menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dan yang kedua, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, dan yang ketiga, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, dan yang keempat, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Yang kelima, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dan yang keenam, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Dan yang ketujuh, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau pengubah lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Dan yang kedelapan, menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Dan yang kesembilan, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Gugatan terhadap pelaku usaha karena kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang cacat dan kekurangan cermatan dalam berproduksi. Oleh karena itu, apabila terjadi hal-hal semacam ini, pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji atau wan prestasi. Selanjutnya, di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Apabila yang pertama, barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. Dan yang kedua, cacat barang timbul pada kemudian hari. Dan yang ketiga, cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Dan yang keempat, kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. Yang kelima, lewatnya jangka waktu penentuan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Kemudian prinsip-prinsip tanggung jawab. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan fault liability adalah apabila seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dan prinsip yang kedua yaitu prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan tergugat dianggap selalu bertanggung jawab atau presumption of liability principle sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Oleh karena itu, kewajiban tergugat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan.
kehilangan atau kerusakan pada bagasi atau kabin 48 tangan yang biasa dibawa oleh penumpang atau konsumen adalah tanggung jawab dari penumpang itu sendiri. Artinya, pelaku usaha atau si pengangkut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu prinsip tanggung jawab yang menerapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Prinsip yang kelima yaitu prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak, harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas. Sengketa konsumen. Dasar tuntutannya di sini ada dua. Yang pertama yaitu pelanggaran jaminan oleh produsen terkait dengan jaminan tertentu dari pelaku usaha tentang produk yang dipasarkan tidak cacat atau tidak rusak. Yang kedua yaitu prinsip kehati-hatian. Pelaku usaha bisa dituntut karena gagal menunjukkan kehati-hatian yang cukup dalam proses produksinya, mulai dari perencanaan sampai pemasaran. Kemudian penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa bermanfaat bagi kedua pihak yang terlibat yaitu konsumen dan produsen. Di sini ada 5 manfaat. Yang pertama yaitu mendapatkan ganti rugi, dan yang kedua yaitu melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama. Dan yang ketiga yaitu agar pelaku usaha lebih memperhatikan kepentingan konsumen. Dan yang keempat, pengaduan saat sengketa bisa menjadi tolak ukur untuk perbaikan mutu. Dan yang kelima, dapat sebagai informasi dari adanya produk tiruan. Penggugat atas pelanggaran pelaku usaha. Ada 4 penggugat yang bisa melaporkan apabila terjadi pelanggaran perlindungan konsumen oleh pelaku usaha. Yang pertama adalah seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang ketiga, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Kemudian yang keempat, pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit. Kemudian ada gugatan class action. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan yang diajukan harus benar-benar merugikan kelompok konsumen dan dapat dibuktikan secara hukum. Salah satu buktinya yaitu dengan adanya bukti transaksi. Jenis jalur penyelesaian sengketa konsumen ada 2, yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan dan di luar pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa di pengadilan itu mengacu pada ketentuan peradilan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana pemilihan penyelesaian sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara konsumen dan si pelaku usaha. Nah, pada umumnya proses peradilan sengketa ini berupa gugatan perseorangan biasa, gugatan sederhana, atau class action, atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, maupun dari pemerintah atau instansi yang terkait. Nah, jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan, dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Kemudian penyelesaian yang nomor 2 yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Tahapan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yaitu yang pertama, konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis atau lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Yang kedua, terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Yang ketiga, penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretariatan BPSK. Sebelum dimulainya penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, arbitrase, ataupun mediasi, BPSK itu terlebih dahulu membentuk suatu majelis yang berjumlah ganjil. Sedikitnya ada 3 orang ditambah 1 orang panitera. Majelis ini nantinya akan menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi maupun mediasi tersebut. Berikut adalah prosedur mediasi. Yang pertama, majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Yang kedua, saksi dan ahli dipanggil oleh majelis apabila diperlukan. Yang ketiga, majelis bersifat aktif untuk mendamaikan dan memberikan saran terkait sengketa konsumen. Yang keempat, majelis menerima dan mengeluarkan ketentuan terkait hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha. Yang kelima, hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Hasil dari konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif. Kemudian prosedur arbitrase. Yang pertama yaitu para pihak memilih arbitor untuk menjadi ketua dan anggota majelis. Yang kedua, pada hari sidang pertama, ketua majelis wajib mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Yang ketiga, hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putusan majelis BPSK. Yang keempat, atas putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK ke pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Nah, kemudian yang ketiga ini merupakan cara terakhir untuk menyelesaikan konsumen di luar pengadilan, yaitu melalui konsiliasi. Ada pun prosedurnya, yaitu yang pertama, majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Yang kedua, apabila diperlukan, majelis memanggil saksi dan ahli. Yang ketiga, majelis bersifat pasif dan proses penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik bentuk dan jumlah ganti ruginya. Jadi dalam konsiliasi ini antara kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha, itu saling menyepakati apa saja masalahnya dan apa saja ganti rugi yang akan dibayarkan oleh si pelaku usaha tersebut. Kemudian yang keempat, majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan. Yang kelima, hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Nah, kemudian sanksi yang diberikan bagi pelanggaran perlindungan konsumen. Sanksi pelanggaran perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu tepatnya pada bab 9 tentang sanksi pidana pasal 60 sampai 63. Yang pertama, sanksi administratif diatur dalam pasal 60 ayat 2. Antara lain, penetapan ganti rugi paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Yang kedua, sanksi pidana pokok diatur dalam pasal 62 ayat 1 dan 2. Antara lain, pidana penjara paling lama 5 tahun atau
pidana denda paling banyak 2 miliar, serta dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang ketiga, sanksi pidana tambahan berupa 1. Perampasan barang tertentu. Yang kedua, pengumuman keputusan hakim. Yang ketiga, pembayaran ganti rugi. Yang keempat, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap konsumen. Yang kelima, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha. Nah, di sini kelompok kami mengambil studi kasus terkait kasus LPG oplosan di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Gudang pengoplosan gas LPG di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang digerebek Satuan Reskrim Polres Jombang, yaitu tepatnya pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi dari warga sekitar tentang adanya aktivitas pengoplosan gas LPG, yaitu gas melon bersubsidi ukuran 3 kg ke dalam tabung LPG 12 kg dengan cara disuntik. Nah, setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap ASW 29 tahun, warga Dusun Belimbing, Kecamatan Gudo, yang merupakan pemilik gudang atau si pelaku usaha itu. Dan satu orang lagi, seorang pekerja berinisial AP, 26 tahun, warga Desa Sukorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Nah, berdasarkan pernyataan Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Azi Pratas Guspitu, bisnis pengoplosan LPG ini sudah dijalankan pelaku diketahui sudah lebih dari 2 bulan. Nah, untuk modus pelakunya sendiri yaitu mencari keuntungan dengan memindahkan gas tabung melon bersubsidi ukuran 3 kg ke dalam tabung LPG 12 kg. Untuk mengoplos satu tabung 12 kg, para pelaku memakai pipa besi yang sudah dimodifikasi. Untuk satu tabung 12 kg-nya itu, pelaku hanya membutuhkan 4 tabung subsidi yang khusus dijual untuk masyarakat miskin. Bahkan dalam sehari, LPG oplosan yang bisa dijual para pelaku ini rata-rata mencapai puluhan. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan untung sekitar 3 jutaan karena satu tabung 12 kilo oplosan ini dijual dengan harga 120.000. Sedangkan LPG subsidi dihargai dengan Rp16.000. Maka keuntungan pelaku untuk satu tabung sekitar Rp30.000. Nah, terungkapnya kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 40 tabung brek gas, 1 unit timbangan pengukur berat benda, kemudian 2 buah set besi modifikasi untuk pemindahan gas, serta 5 buah besi modifikasi untuk membuang sisa gas tabung. Selain itu, polisi juga membawa 62 buah tabung gas LPG 12 kg dengan rincian 17 sudah terisi, 45 masih kosong, sementara tabung LPG 3 kilo yang dibawa penyidik seluruhnya berjumlah 354 buah LPG bersubsidi. Kemudian penyelesaian pelanggaran. Nah, kasus ini merupakan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, tepatnya melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada 3 pasal yang dilanggar oleh si pelaku usaha. Yang pertama yaitu pasal 4 tentang hak konsumen. Pengoplosan LPG telah melanggar hak konsumen, yaitu tepatnya di poin B sampai dengan D. Yang pertama yaitu hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai takar atau kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Nah, pengoplosan ini kan dijual bukan berdasarkan takaran aslinya, jadi itu melanggar hak konsumen untuk mendapatkan takaran yang pas seperti itu. Kemudian yang kedua, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Nah, ini juga dilanggar oleh si pelaku usaha. Yang kemudian yang ketiga yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Nah, kemudian di pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu tepatnya poin A sampai D.
ini pengoplosan LPG melanggar kewajiban dari si pelaku usaha tersebut. Nah, yang pertama yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Nah, dalam hal ini pengoplosan LPG berarti si pelaku usaha ini tidak beritikat baik, yaitu dengan berbohong kepada konsumen. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kemudian yang ke-C, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Dan dalam hal ini pelaku usaha itu menjual barang dagangannya secara tidak jujur. Kemudian yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Kemudian pelaku usaha ini juga melanggar pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, tepatnya di poin A sampai F. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang pertama, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, ataupun keterangan barang atau jasa. Kemudian yang kelima, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan kompetensi, prosesi pengolahan, gaya, mode, ataupun penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut. Kemudian yang terakhir, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut. Nah, begitu teman-teman. Kemudian ancaman hukuman yang diakibatkan oleh kasus ini yaitu kedua pelaku dijerat dengan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman paling lama selama 5 tahun penjara. Nah, di pasal 62 ayat 1 itu berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13, ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan huruf C, ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, jadi karena kasus pengoplosan ini pelaku usaha itu bisa dijerat pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda sebesar paling besar itu 2 miliar rupiah seperti itu. Jadi itulah materi tentang perlindungan konsumen yang dijelaskan oleh kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata ataupun salah ucap mohon dimaklumi ya teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.